Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum adik-adik? Gimana kabar kalian semuanya di hari ini? Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan hari ini, Kak Ilyas dan kakak yang ada di sini di studio Al-Furqan TV dan para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa, dan insya Allah Kak Ilyas sebagaimana biasanya juga ya adik-adik, insya Allah akan menemani ruang dengar para pendengar radio Suara Al-Furqan dan di rumah Anda para pemirsa Al-Furqan TV. Nah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adik-adik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya Al-Quran yang sangat mulia, Allah memberikan kisah-kisah ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah dan umat-umat terdahulu ya. Rasulullah pun juga demikian adik-adik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, mencurahkan salawat dan salamnya kepada beliau, manusia terbaik, manusia termulia di muka bumi ini. Melalui hadis-hadis beliau pun juga banyak dan sering berkisah kepada para sahabatnya. Kisah tentang siapa? Kisah tentang umat-umat terdahulu juga ya. Dan di situ adik-adik, dari Al-Quran Allah banyak berkisah tentang umat-umat terdahulu, Rasulullah yang diberi wahyu oleh Allah SWT, bagaimana kisah-kisah umat terdahulu diceritakan kepada Rasulullah dan Rasulullah menceritakan kepada para sahabatnya. Akhirnya sampailah kepada kita cerita-cerita tersebut. Kisah-kisah itu sangat menakjubkan. Kisah-kisah tersebut banyak membawa pelajaran, sehingga kita bisa mengambil faidah, mengambil manfaat, sehingga kita bisa meniru mereka kalau itu perbuatan yang baik, dan kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan mereka kalau perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan buruk, sehingga kita tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, adik-adik barakallahu fikum, sebagaimana mungkin yang sudah kita diinformasikan ya, pada kesempatan hari ini Kak Ilyas insya Allah akan bercerita tentang apa adik-adik ya? Tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kisah apa? Ashabul Ukhdud. Insya Allah kalian mungkin yang ada di rumah sebagian sudah ada yang pernah mendengar, atau mungkin ada yang belum, atau mungkin ada yang sudah sangat paham sekali tentang kisah tersebut, dan bahkan mungkin pelajarannya juga sudah bisa mengambil pelajaran, manfaat dan seterusnya. Tapi nggak ada salahnya kita mengulang kembali, murojaah kembali, belajar bersama. Bagi yang sudah mendengarkan, ataupun mungkin bagi yang belum pernah mendengarkan kisah tersebut, mari kita simak ya. Mari kita simak kisah yang disampaikan oleh Suhaib bin Sinan ya. Suhaib bin Sinan adalah salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengarkan kisah tersebut dari Rasulullah, sehingga dikisahkan, disampaikan kepada murid-murid beliau. Akhirnya sampailah ke kita adik-adik. Nah, bagaimana kisah tersebut? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita pada kesempatan hari ini ya adik-adik. Bintang tamu kita pada kesempatan hari ini masih tetap dari santri MSUTQ, Madrasah Salafiyah Ula Tahfidzul Quran ya, sekolah atau marhalah setingkat SD yang ada di Pondok Pesantren Al-Furqan. Jadi adik-adikku barakallahu fikum, di Pondok Pesantren Al-Furqan ini ada berbagai macam marhalah, berbagai macam jenjang pendidikan, dari sangat dasar sekali, PAUD, TK, kemudian SD, putra dan putri dipisah, SMP pun juga demikian, putra dan putri juga dipisah, SMA pun juga demikian, sampai Mahat Ali ya, pun juga demikian. Semuanya dipisah dalam rangka kita menerapkan semaksimal mungkin syariat Islam yang ada. Kenapa? Karena kalau dicampur, wah bahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan yang demikian. Ya.
dipisah biar kita bisa lebih maksimal belajarnya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, siapa bintang tamu kita pada kesempatan hari ini? Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya siapa, Mas? Hasan Abdullah. Mas Hasan Abdullah. Adik-adik sudah dengar namanya? Mas Hasan Abdullah. Mas Hasan Abdullah itu aslinya dari mana? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, kabupaten mana rumahnya? Kabupaten Kutai Timur. Kutai Timur. Nah, adik-adik, kalau yang kelas 5 ya, yang kalian belajar IPS kelas 5, nanti kalian akan kenal Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dulu sebelum Indonesia lahir ya, emangnya Indonesia dilahirkan ya kabilah situ. Indonesia itu baru muncul tahun 1945 adik-adik ya. Merdeka baru adalah nama negara Indonesia. Sebelumnya mungkin sebelum ada nama negara Indonesia masih berbentuk kerajaan. Dan diantaranya adalah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu termasuk kerajaan, kalau nggak salah adik-adik ya, kerajaan Hindu tertua pada zaman itu. Pada abad keempat ya, tahun 400-an itu sudah ada kerajaan Hindu. Ya, abad 4 adik-adik ya, tahun 400-an. Rasulullah pada lahir tahun 571 atau 570 berapa? Abad ke-6. Berarti kerajaan tersebut sudah ada sebelum zaman Rasulullah dilahirkan adik-adik. Ya. Nah, berarti sangat lama sekali. Ya, seperti itu. Kota kabupaten mana tadi? Kutai Timur. Kutai Timur, provinsinya Kalimantan Timur. Nah, kalau adik-adik juga belajar IPS, ya, Kalimantan Timur dengan sini, dengan Gresik ya, dengan Gresik, Surabaya, mungkin di Jawa ya, utamanya di Jawa, itu selisih jamnya ada 1 jam. Kalau sekarang misalnya jam 7.40, berarti di sana di Kutai selisih 1 jam, berarti jam berapa Mas Hasan? Jam 8.40 juga ya, sama. Tapi duluan sana, karena sana lebih timur daripada kita adik-adik ya. Mas Hasan sekolah di Pondok Pesantren Al Furqon dari kelas berapa? 3. Dari kelas 3, masuk kelas 3 di sini. Sebelumnya sekolahnya di mana? MI, SD atau mungkin sekolah di rumah saja? SD. Di SD. SD apa namanya? Sekolah. Sekolah dasar. SD negeri? Sekolah dasar. SD negeri ya? Negeri di sana. Dasar. Di desa apa? Desa apa di kota apa? Kabupaten. Di kabupatennya ya. Jadi sekolah di SD sana, kemudian pindah ke sini dari kelas 3 adik-adik ya. Jadi ini termasuk santri asrama terakhir di Pondok Pesantren Al Furqon ya. Karena setelah itu kelas 5 ke bawah tidak ada santri asrama yang santri yang menetap di pondok, nggak ada. Jadi semuanya bersama orang tuanya dari kelas 1 sampai kelas 5 itu ya. Atau mungkin kalau nggak seperti itu nitip gabung mungkin di sekolah, di tempat sekolah yang lainnya ya. Adik-adikku barakallahu fikum, kemudian yang berikutnya, Mas Hasan ini jauh sekali dari Kalimantan. Ya, jauh sekali dari Kalimantan, belajar di Pondok Pesantren Al Furqon, Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Ya, itu baik pelajaran bagi kita adik-adik ya. Betapa jauhnya kita dalam menuntut ilmu. Para ulama zaman dahulu pun juga demikian adik-adik. Ya, mereka menuntut ilmu, belajar agama, harus berpisah dengan keluarga jauh. Dan kalau dilihat adik-adik, kalau diamati, dicermati, pada zaman dahulu itu lebih susah. Kenapa? Karena perjalanan dari rumah ke tempat belajar harus naik onta, panas, kalau hujan juga gitu, gimana, dan seterusnya. Nah, kalau Mas Hasan dari rumahnya ke sini, naik apa? Naik mobil, naik sepeda, naik motor? Dari Kalimantan ke sini? Naik mobil. Terus naik pesawat. Naik pesawat adik-adik ya. Karena kalau naik pesawat panas apa dingin, sejuk? Dingin karena pakai AC adik-adik ya. Kalau zaman dahulu sangat beda sekali. Jadi
belajar dari jauh, dari rumahnya ke sini dalam rangka menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita yang menuntut ilmu termasuk di antara yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari kampungnya dalam rangka apa? Yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan bagi dia menuju surga. Mas Hasan cita-citanya juga pengen masuk surga? Iya. Iya, semuanya pengen masuk surga. Itu tadi diantara usahanya belajar keluar mencari ilmu. Nah, belajar agama tentunya adik-adik ya. Mas Hasan dari kelas 3 sekarang kelas 6. Kelas 6, 3, 4, 5, 6. Masuk tahun keempat. Masuk tahun keempat. Mas Hasan hafalannya sekarang sampai surat apa? Dari belakang Dari belakang, dari surat An-Nas sampai Al-Ahqaf Al-Ahqaf. Berarti juz 20, 6. juz 26, 30, 29, 28, 27, 26. Berarti 5 juz. Iya. Ya. Yang depan ada dari Al-Baqarah. Al-Baqarahnya sudah selesai? Belum. Berapa lembar kira-kira Al-Baqarah? 6 lembar. Baru 6 lembar ya? Lebih. 6 lembar lebih dikit. Berarti 5 juz lebih sekitar 6 lembaran ya? Hampir 6 juz adik ya. Alhamdulillah itu semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari doa kedua orang tuanya tentunya. Ya. Karena kita sehebat apapun kita, sehebat apapun ustadznya, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa untuk mencapai istilahnya mendapatkan hafalan yang maksimal, belajar dengan baik dan seterusnya. Oleh karena itu adik-adikku barakallahu fikum, ayah bunda yang ada di rumah, jangan lupa sisipkan doa untuk putranya tatkala di waktu-waktu mustajab. Ya, di waktu-waktu yang sangat dikabulkan doa, jangan lupa sisipkan doa untuk kebahagiaan putranya, kebahagiaan keluarganya, terutama nanti di kampung akhirat. Kita berpisah di dunia dalam rangka menuju kebersamaan dan kebahagiaan di akhirat. Ya, berpisah jauh ya, dari Kalimantan ke sini misalnya, ya, belajar di sini menuntut ilmu agama, mendalami ilmu agama dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita, kemudian nanti bisa diamalkan dan terutama bisa didakwahkan lagi, mengajak orang lain untuk beramal, mempelajari agama Islam dengan baik dan seterusnya. Nah, Mas Hasan hafalannya dari surat Al-Ahqaf juz 26 sampai An-Nas. Nah, kemudian yang depan dari surat Al-Baqarah sekitar 6 lembar. Nah, adik-adik mungkin pengen dengarkan Mas Hasan baca Al-Quran? Ya? Kita coba ya. Siap Mas Hasan? Insya Allah siap? Ya. Kau boleh bacakan, nanti Mas Hasan yang melanjutkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Suaranya agak keras sedikit. Ayasabul insanu allan najma idama. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Faida barikal basar wa safal qamar wa jumi'as samsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabbaul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsi basira
walau alqa ma'adira la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana. Cukup, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, itu tadi surat apa Mas Hasan yang dibaca tadi? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu artinya apa ya? Hari kiamat. Hari kiamat, Masya Allah. Nanti akan terjadi hari kiamat di akhir zaman ini. Ya. Al-Qiyamah itu terletak di antara surat apa dan apa? Al-Qiyamah berarti sebelumnya surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Setelahnya surat Al-Insan. Al-Insan, juz 29. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, itu tadi mungkin sedikit bacaan dari Mas Hasan yang terdengar suara khasnya. Apa suara khasnya? Suaranya agak serak-serak dikit ya. Mungkin wajar adik-adik ya. Kalau adik-adik sudah belajar kemarin, belajar belajar IPA kelas 6, sudah ada pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia ya. Kalau masuk usia kelas 6, kelas 5 itu sudah mulai ada perubahan fisik yang masuk pada masa pubertas gitu ya adik-adik ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, kembali ke tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu kisah tentang Ashabul Ukhdud. Tentang apa? Ashabul Ukhdud. Nah, kisah Ashabul Ukhdud ini Mas Hasan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kira-kira di juz berapa ya kisah Ashabul Ukhdud itu? Di juz 30. Juz 30 adik-adik. Adik-adik mungkin sudah hafal ya juz 30. Tepatnya di surat apa Mas Hasan? Ashabul Ukhdud. Di surat Al-Buruj. Al-Buruj. Surat Al-Buruj itu kalau di Al-Qur'an yang cetakan Madinah itu terletak di lembar sebelah kanan apa kiri? Wasama'i dzatil buruj. Lembar sebelah kiri. Masya Allah, lembar sebelah kiri. Al-Buruj terletak di antara surat apa dan apa? Al-Buruj ada di tengah. Sebelumnya Al-Buruj surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Setelahnya Al-Buruj surat Al-Insyiqaq, Al-Buruj, apa ya? Was-sama'i wat-thariq. Surat At-Thariq kalau nggak salah seperti adik-adik ya. Nah, Ashabul Ukhdud. Dalam kisah Ashabul Ukhdud adik-adikku barakallahu fikum yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj, ya, kutila ashabul ukhdud. Jadi banyak pada waktu itu terbunuh orang-orang yang beriman. Bagaimana kisah selanjutnya? Nah, kita mungkin dari awal ya. Dalam Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Ukhdud itu sebentar sebelumnya ya. Nanti biar nyambung Ashabul Ukhdud itu apa artinya Mas Hasan? Mas Hasan mungkin sudah baca ceritanya? Para pembuat parit. Parit adik-adik ya. Ukhdud itu ada parit-parit. Ternyata nanti di akhir cerita ada disiapkan parit yang besar ya, makanya disebut kutila ashabul ukhdud ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, dalam kisah Ashabul Ukhdud pada zaman dahulu, zaman sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ada sebuah kerajaan. Kalau kerajaan berarti dipimpin oleh seorang raja. Kalau negara seperti Indonesia dipimpin oleh seorang presiden adik-adik ya. Berarti adik-adik bisa memahami ya, ada raja. Seorang raja tersebut mempunyai seorang tukang sihir. Nah, tukang sihir itu apa sih Kak Bulias? Tukang sihir itu orang yang bisa namanya sihir itu menipu pandangan manusia. Seperti kisah pada zamannya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa diberi mukjizat tongkat bisa berubah menjadi ular. Tapi kalau tukang sihir, benang-benang tali-tali itu ya tali, sebenarnya tetap tali, tapi manusia seolah-olah melihat dia sebagai seekor ular. Itu namanya menyihir, dia disihir, manusia ditipu, dan itu namanya sihir. Itu termasuk bantuan dari
setan adik-adik. Nah, sang raja tersebut mempunyai tukang sihir, namun tukang sihirnya sudah tua adik-adik. Jadi sudah tua. Dan kalau orang sudah tua sekali, itu biasanya sebentar lagi akan apa Mas Hasan? Akan meninggal ya. Sebelum dia meninggal, dia pesan, dia meminta kepada sang raja, wahai sang raja, aku sudah tua dan belum ada yang mewarisi ilmuku. Anda belum mempunyai tukang sihir yang seperti aku. Oleh karena itu, wahai sang raja, tunjukkan, pilihlah seorang pemuda yang dia itu hebat, dia itu pinter, dia itu jenius, supaya aku ajari sihir yang nanti tatkala aku sudah meninggal, ilmu sihir akan diteruskan sama dia. Paduka raja akan tetap mempunyai tukang sihir yang hebat. Nah, sang raja nggak mau kehilangan tukang sihir. Ya, dia pingin tetap mempunyai tukang sihir. Akhirnya dia berusaha menuruti apa yang diminta oleh tukang sihirnya tadi. Akhirnya dipilih salah seorang pemuda. Ya, seorang pemuda, kalau dia mau diajarin, berarti dia pilih pemuda yang pintar adik-adik. Ya, dia tekun belajar, ya, rajin belajar. Nah, akhirnya dipilihlah seorang pemuda. Setiap hari pemuda tersebut diajak pergi ke rumahnya tukang sihir tadi. Untuk apa? Diajari apa Mas Hasan? Kalau tukang sihir berarti diajarin sihir supaya nanti dia ahli dalam bidang sihir tersebut. Nah, setiap hari pagi berangkat, nanti sore pulang, pagi berangkat, sore pulang, dan seterusnya. Suatu saat adik-adik, ketika berangkat ke rumah ketika pergi ke rumahnya sang tukang sihir tadi, tiba-tiba di perjalanan dia melihat seorang rahib. Rahib itu apa Mas Hasan ya? Ahli ibadah. Ahli ibadah. Dia ahli ibadah lagi menyampaikan nasihat-nasihatnya. Ya. Ahli ibadah, tentunya ibadah kepada Allah SWT. Dia sedang menasihati, dia menyampaikan, ya, berceramah lah misalnya gitu ya. Akhirnya dia tertarik, dia berhenti, kemudian singgah di rumahnya sang rahib tersebut, mendengarkan nasihat-nasihatnya. Masya Allah, dengan nasihat-nasihat sang rahib, dia akhirnya tersentuh, bisa mengambil pelajaran. Tapi dia nggak meninggalkan tukang sihir, dia akhirnya berangkat ke tukang sihir. Begitu nyampe tukang sihir, oh ini kok terlambat, tumben kamu terlambat. Iya, saya terlambat, tukang nggak pada ngomongnya tukang sihir tadi ya. Saya terlambat, mohon maaf saya terlambat. Besoknya terlambat, besoknya lagi terlambat. Setiap hari terlambat, akhirnya dia marah tukang sihirnya. Dipukullah sang pemuda tadi, ya. Dipukul. Ketika di rumah pun juga terlambat pulang. Dimarahin sama orang rumah. Ya, sama ayah bundanya mungkin dimarahin ya karena terlambat. Nah, kenapa sang rahib tadi marah-marah? Karena suka terlambat. Ayo coba, siapa yang sekolahnya suka terlambat? Dimarahin nggak sama ustadznya adik-adik? Dimarahin nggak sama gurunya? Nah, adik-adik kalau kita belajar, adik-adik ya, usahakan jangan terlambat. Ya, kita sebagai orang tua pun juga harus menyiapkan, melihat jamnya, waktunya belajar, waktunya berangkat, dan seterusnya. Ya, namanya anak-anak harus dibiasakan. Ya, dibiasakan tertib sebelum waktunya. Nanti ketika kita dari kecil sudah dididik disiplin, insya Allah nanti ketika dewasa dia akan disiplin dan bisa mengatur waktu yang ada. Nah, akhirnya adik-adik, tatkala di tukang sihir dimarahin, di rumah dimarahin, akhirnya dia cerita sama sang rahibnya, wahai sang rahib, saya ketika berangkat ke sana ke tukang sihir dimarahi karena terlambat. Ketika di rumah pun juga dimarahi karena terlambat. Nah, gimana ini? Akhirnya sama sang rahib dinasihatin. Kira-kira nasihatnya gimana Mas Hasan? Sang rahib tadi? Biar nggak dimarahin sama tukang sihir, biar nggak dimarahin sama keluarganya. Suruh bilang apa sama sang rahibnya tadi? Saya ditahan oleh tukang sihir saya. Iya adik-adik, sang rahib menasihati, kalau kamu dimarahin sama orang tuamu, keluargamu, kenapa kamu terlambat?
Setiap hari kok terlambat? Tukang sihir telah menahanku, wahai ayah. Ya. Tukang sihir mengajariku, ilmunya banyak yang diajarkan dan seterusnya. Nah, nanti keluarganya nggak marah karena belajar sihir. Begitu juga sebaliknya adik-adik, ketika dimarahin sama orang tukang sihirnya tadi, guru sihirnya, akhirnya jawabannya apa? Keluargaku di rumah menahanku karena banyak pekerjaan ini, itu dan seterusnya, sehingga datang terlambat. Ya, suruh bilang begitu. Lah, bohong lah Kak Bulias. Ya, ini bohong mungkin yang diperbolehkan ya adik-adik, karena untuk keselamatan dia. Ya, karena dia bisa belajar terus dengan sang rahib. Akhirnya suatu saat adik-adik, terjadilah pertentangan dalam dirinya. Saya belajar sihir sama tukang sihir tersebut, dan saya juga belajar sama sang rahib. Ini kok kayaknya ilmunya gak nyambung ini adik-adik. Nah, suatu saat adik-adik, di kampung tersebut, di sebuah jalan tersebut, ada binatang yang besar sekali, sehingga manusia tidak bisa lewat di situ. Manusia pada takut, nggak bisa lewat di situ, nggak berani lewat di situ. Akhirnya sang pemuda tadi, adik-adik, sang pemuda tadi akan membuktikan, wah sekarang waktunya aku tahu mana yang ilmu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ilmu yang benar? Ajarannya sang tukang sihir atau ajarannya sang rahib? Nah, apa yang dilakukan pemuda tersebut, Mas Hasan? Ngambil batu. Ambil batu, batunya terus Dilemparkan. Tapi sebelumnya adik-adik, dia berdoa dulu. Ya Allah, kalau seandainya ajarannya sang rahib itu yang engkau cintai, yang benar, matikanlah atau bunuhlah hewan tersebut. Akhirnya dilempar dan terjadilah apa yang diharapkan. Ternyata hewan tersebut mati adik-adik. Padahal orang-orang gak bisa melawan hewan tersebut. Takut semuanya. Kemudian hewan tersebut mati. Akhirnya keesokan harinya dia menceritakan kepada sang rahib. Wahai sang rahib, kemarin terjadi begini-begini, ada hewan yang besar, kemudian aku mengatakan begini, tak lempar, kemudian ternyata mati hewan tersebut. Berarti ajaran yang Anda ajarkan adalah benar, wahai sang rahib. Apa kata sang rahib adik-adik? Sang rahib akhirnya mengatakan, setelah memuji Allah, ya alhamdulillah, kamu sudah diberi kelebihan, ya, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin melebihi ilmuku, kata sang rahib. Tapi ingat nak, suatu saat nanti kamu akan diuji. Suatu saat nanti akan kamu diganggu. Suatu saat kamu akan mendapatkan ujian yang berat. Tatkala engkau mendapatkan ujian yang berat, jangan sekali-kali engkau menyebut namaku. Nah, jangan sekali-kali engkau menunjukkan diriku yang ngajarin kamu. Ya. Nah, sang pemuda tersebut tatkala dipesani, dia berusaha untuk menyimpannya. Kemudian terdengarlah berita bahwasanya pemuda tersebut bisa mengusir membunuh hewan yang besar sekali. Kemudian dia bisa mengobati ini, itu, dan seterusnya. Bahkan adik-adik, orang yang buta sejak lahir, ketika dia obati dan seterusnya, ketika dia doakan, Allah memberikan kesembuhan, ya, dengan perantaran orang tersebut, dengan perantaran pemuda tersebut. Nah, kemudian adik-adik, sampailah berita itu kepada seorang teman raja, ya. Teman raja itu ternyata orangnya buta maksudnya, jadi nggak bisa ngelihat. Tatkala sang temannya raja tadi buta, akhirnya dia pengen lihat. Namanya orang buta itu nggak enak, nggak kemana-mana, nggak bisa, harus jalan meraba-raba dan seterusnya adik-adik ya. Nah, akhirnya dia mendatangi sang pemuda tadi. Wahai sang pemuda, aku mendengar bahwasanya engkau begini-begini dan seterusnya. Sembuhkanlah aku, wahai pemuda. Apa kata pemuda tersebut? Wahai namanya tadi siapa? Soalnya di kisah itu nggak disebutkan namanya adik-adik ya. Teman duduknya sang raja, kita saja ya. Teman duduknya sang raja, ya, salah satu bangsawannya kerajaan tersebut,
itu mendatangi pemuda tersebut. Sama pemuda, dia katakan, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau seandainya kamu mau beriman, aku akan doakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitmu. Akhirnya pemuda teman duduknya sang raja tadi dengan membawa hadiah ya, diberikan kepada sang pemuda tersebut. Ini hadiah, sudah kamu pack semuanya, diambil, silahkan diambil semuanya, aku berikan kepadamu ya. Tapi syaratnya engkau doakan ya. Ternyata adik-adik barakallahu fikum, pemuda teman duduknya sang raja tadi, dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mau beriman kepada Allah, akhirnya sang pemuda tersebut mendoakan dan Allah memberikan kesembuhan kepada teman duduk sang raja tersebut. Nah, lalu dengan senang hati ya, teman duduk sang raja tadi sudah bisa melihat betapa bahagianya ya. Oleh karena tadi adik, kita yang bisa melihat, kita harus pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mata kita bisa melihat ya. Kalau seandainya kita bisa suatu saat bisa melihat orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, matanya tidak bisa melihat atau buta, betapa susahnya ya. Kalian kalau seandainya ingin merasakan, silakan ditutup matanya 1 jam atau 2 jam ya. Mungkin matanya merem, kemudian disolasi ya, kemudian coba aktivitas, mungkin jalan kamar mandi atau kemana dan seterusnya. Susah sekali adik-adik ya. Oleh karena itu bersyukur kita diberi kedua mata bisa melihat ya. Oleh karena itu gunakan kedua mata kita dengan sebaik mungkin, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kisah berikutnya? Nah, Mas Hasan, dari kisahnya tadi, tatkala sang pemuda tadi bisa setelah mendoakan, kemudian teman duduk sang raja tadi sudah sembuh, apa yang terjadi? Akhirnya diketahui sang raja ya. Apa yang dilakukan sang raja? Menanyain, kamu kok sudah sembuh, siapa menyembuhkan kamu? Nah, tanyain gitu. Akhirnya dia mengatakan, yang menyembuhkanku adalah Rabbku. Loh, emangnya kamu punya Rabb selain aku, katanya sang raja ya. Rabb itu apa? Tuhan. Tuhanku, kata teman duduk sang raja tadi, Tuhanku dan Tuhan Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Wah, akhirnya sang raja marah adik-adik ya. Kenapa marah? Karena di kerajaan itu yang dianggap Tuhan adalah sang raja tersebut. Nah, dia merasa marah karena kenapa? Karena dia, si teman duduknya tadi, mempunyai Tuhan selain dia ya. Nah, akhirnya dipaksalah orang tersebut, dipaksa, suruh keluar dari agamanya, gak mau. Terus siapa yang ngajarin kamu dan seterusnya. Nah, akhirnya ditangkaplah pemuda tersebut ya. Ditangkaplah pemuda tersebut adik-adik. Pemuda tersebut yang telah mendoakan ditangkap karena yang mengajak teman duduk sang raja tadi beriman. Ketika ditangkap, sang pemuda tersebut disiksa, dan seterusnya. Berbagai macam ujian dia terima, mungkin dia ditusuk, dikepuki, dipecuti, dicambuk dan lain sebagainya ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian akhirnya sang pemuda tadi nyampaikan, yang ngajarin dulu adalah sang rahib. Akhirnya sang rahib tersebut diseret juga adik-adik. Sang rahib tersebut diseret ke kerajaan sama sang raja, suruh keluar dari agamanya. Keluar kamu dari agamamu. Kalau kamu nggak keluar, kamu akan saya bunuh. Akhirnya sang rahib tadi tidak mau keluar dari agamanya. Kemudian adik-adik, sang raja meminta didatangkan sebuah gergaji. Apa yang dilakukan oleh sang raja? Dipotong.
kepalanya sang rahib tadi digergaji adik-adik. Bayangkan adik-adik, bukan gergaji mesin seperti sekarang. Kalau mungkin sekarang langsung kepalanya pecah. Tapi gergaji pada zaman dahulu gergaji seperti gergaji kayu. Jadi grek gitu. Coba bayangkan rasanya bagaimana. Sakit sekali. Dan itu sampai terbelah adik-adik. Demi mempertahankan agamanya. Demi mempertahankan keyakinannya. Ya, tidak mau keluar dari agamanya. Ya, itulah begitu kuatnya mereka. Satu mati, sang rahib mati. Kemudian sang teman duduknya sang raja tadi yang sembuh dari buta melihat kejadian seperti itu. Coba, sudah kamu lihat seperti itu kejadiannya. Kamu keluar dari agamamu apa tidak? Gimana? Apakah teman sang raja yang tadi akan keluar dari agamanya? Keluar apa enggak Mas Hasan? Tidak. Ternyata teman sang raja tadi tetap mempertahankan agamanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang raja? Digergaji juga, adik-adik. Bayangkan itu coba. Kalian kalau lihat gergaji kayu itu ya, itu coba kita tempelkan ke tangan sakit, apalagi digergajikan gini. Bayangkan kepala lagi adik-adik. Ya, digergaji terbelah menjadi dua, mati. 2 orang menjadi korban. Dan sang pemuda itu melihat kejadian tersebut. Akhirnya sang pemuda, gimana? Kamu mau keluar dari agamamu apa enggak? Nah, kalau kamu enggak mau keluar dari agamamu, akan dibunuh. Akhirnya sang raja manggil para prajuritnya. Prajurit sini, datang sini. Prajuritnya datang, kemudian dibilangin, prajurit, kamu bawa seorang pemuda ini, bawa ke puncak gunung sana yang jauh tinggi sana. Nanti ketika sampai di puncak gunung, tanya dia, kamu mau keluar dari agama apa enggak? Kalau dia mau keluar dari agamanya, nanti silahkan bawa ke sini lagi, tak kasih hadiah banyak. Tapi kalau enggak mau keluar, lemparkan saja dia dari puncak gunung yang tinggi, biar gelundung jatuh, biar mati. Ya, seperti itu. Akhirnya pas sang pemuda tadi dibawa sama para prajuritnya, dibawa ke puncak gunung, tapi sebelum dilemparkan, sang pemuda tersebut juga berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka, para prajurit itu, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Tatkala berdoa seperti itu, dalam situasi yang sangat terdesak, dalam situasi yang sangat susah, bayangkan adik-adik, dibawa ke puncak gunung mau dilemparkan. Taruhannya nyawa adik-adik ya. Dalam situasi yang seperti itu dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku sebagaimana yang Engkau kehendaki. Lantas apa yang terjadi Mas Hasan? Gunung itu terjadi goncang adik-adik, gempa. Gunungnya tadi bergetar dan seterusnya. Akhirnya para prajuritnya jatuh adik-adik. Jadi para prajurit itu yang mau melemparkan pemuda tersebut, ternyata yang terlempar siapa? Para prajuritnya. Nah, begitu terlempar semuanya, sang pemuda tersebut selamat. Akhirnya kembalilah ke kerajaan, menemui sang raja. Nah, sang raja melihat seperti itu, kaget. Apa yang dilakukan oleh para prajuritku sehingga kamu kok bisa balik ke sini lagi? Dia ceritakan begini dan seterusnya. Akhirnya sang raja nggak mau menyerah. Panggil lagi prajurit yang lain. Prajurit sini, datang sini. Bawa pemuda ini ke tengah lautan. Nanti kalau sudah nyampe di tengah lautan, bilangin dia, suruh keluar dari agamanya. Kalau enggak, lemparkan saja ke laut. Kalau mau, silakan bawa ke sini, nanti siap diberi hadiah yang banyak. Kemudian adik-adik, ternyata pemuda tersebut tatkala sudah di seberang lautan, di tengah lautan, dia juga berdoa seperti yang dia doakan pada waktu pertama kali dibawa ke puncak gunung. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku sebagaimana yang Engkau kehendaki. Akhirnya terjadilah mungkin perahunya atau terjadi badai atau terjadi ombak atau apa dan seterusnya. Terjadilah apa yang terjadi sehingga para prajurit itulah yang tenggelam dan mati semuanya adik-adik. Ya. Pemuda tersebut selamat. Dan tatkala selamat akhirnya balik lagi ke kerajaan, menemui sang raja. Sang raja kaget lagi, ini gimana? Apa yang kamu lakukan? Kamu kok bisa selamat?
Ternyata sang raja ini pingin sekali membunuh siapa tadi? Pemuda tersebut. Tapi nggak berhasil. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh pemuda kepada sang raja biar dia bisa berhasil membunuhnya? Apa Mas Hasan? Masuk Islam. Wahai sang raja, Masuk Islam. kalau kamu pengen membunuh saya, maka kamu harus memenuhi persyaratan yang aku sampaikan kepadamu. Apa kita kira syaratnya? Pertama, kamu kalau membunuh aku, kumpulkan seluruh rakyatmu. Rakyatmu kamu kumpulkan semuanya, kamu taruh di lapangan. Setelah itu, saliblah aku. Jadi pemuda tadi tersebut disalib. Disalib itu mungkin suruh begini, diikat tangan kanan kirinya, kakinya juga diikat sebuah pohon. Siap untuk dibunuh. Tapi bunuhnya dengan apa? Dengan panah adik-adik, suruh manah. Nah, karena pada zaman dulu belum ada tembak adik-adik. Kalau sekarang tembak dor gitu mungkin bisa ya. Kalau zaman dulu pakai panah. Ambil anak panah yang kupunyai, kemudian kamu panahkan aku, tapi sebelumnya kamu baca Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Nah, sang raja nggak ngerti maksudnya yang diinginkan oleh sang pemuda tadi, karena keinginannya sang raja, ambisinya sang raja hanya membunuh si pemuda itu. Apapun yang bersyaratkan, yang penting pemuda itu bisa mati, akan dilakukan oleh sang raja tersebut. Akhirnya pernah adik-adik, pada hari tertentu sudah dikumpulkan banyak sekali rakyatnya, kemudian disiapkanlah pemuda tersebut disalib dan siap untuk dibunuh. Semua warganya melihat peristiwa tersebut. Dengan keras dia mengatakan Bismillahirrabbilghulam, dipanah dia, seret, ternyata kena pelipisnya adik-adik. Pemuda tersebut langsung meninggal. Nah, begitu terjadi seperti itu adik-adik, pemuda tersebut meninggal, rakyatnya, orang-orang tadi yang melihat kejadian itu, akhirnya banyak yang beriman kepada Allah SWT. Ya, akhirnya mereka banyak yang mengatakan, kami beriman kepada Tuhannya pemuda tersebut, kami beriman kepada Robnya pemuda tersebut. Banyak sekali akhirnya orang yang beriman. Nah, terjadilah apa yang terjadi adik-adik. Ya, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh sang raja terjadi pada waktu itu. Apa yang dikhawatirkan sang raja? Rakyatnya beriman. Ternyata adik-adik, rakyatnya melihat sang raja yang mengucapkan seperti itu, ya, mereka ikut-ikut juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya rajanya murka besar. Tatkala marah murka, sang raja menyuruh para prajuritnya untuk membuatkan parit yang sangat besar sekali. Parit tersebut diisi dengan api, bara api, mungkin kayu banyak dibakar sehingga terjadi, kalau parit itu biasanya air ya adik-adik, itu berisi api. Api yang sangat menyala-nyala besar, kemudian bara apinya banyak sekali. Orang-orang yang beriman pada waktu itu disuruh masuk ke dalam parit tersebut. Ya. Suruh keluar dari agamamu, mau apa enggak keluar dari agamamu? Kalau enggak mau, dia siap untuk dilemparkan ke parit. Akhirnya pada waktu itu banyak sekali kaum muslimin, orang yang beriman mati syahid mempertahankan agamanya adik-adik. Ya. Sampai tinggallah seorang ibu adik-adik. Seorang ibu yang pada waktu dia beriman, tapi dia sedang menggendong anaknya yang masih bayi adik-adik. Bayangkan itu. Dia mau jebur, dia mundur lagi. Dia mau jebur, mundur lagi. Kenapa kok seperti itu? Kalau saya jebur, saya kasihan kepada anak saya. Ya. Dalam hatinya seperti itu adik-adik, kasihan. Kalau saya sendiri mungkin saya akan jebur, tapi ini ada anak yang saya gendong. Itulah betapa kasih sayangnya orang tua, terutama ibu kepada anaknya. Dan ini mungkin kita rasakan adik-adik. Bagaimana ibu kita sayang kepada kita. Ya. Bagaimanapun mungkin nakalnya seorang anak. Bagaimanapun nakalnya mungkin seorang anak, tapi ibu masih sayang kepada anaknya. Ataupun mungkin anaknya sudah melupakan ibunya. Ataukah mungkin anaknya, naudzubillah min dzalik ya adik-adik ya, kalau seperti itu.
tapi sang ibu tetap ada rasa sayang kepada dia. Ya, tatkala seperti itu, tiba-tiba bayi tersebut bisa ngomong adik-adik. Ya, bayi yang wajarnya itu belum bisa ngomong, ternyata bisa ngomong. Wahai ibu, lompatlah saja. Silahkan masuk ke situ, nggak apa-apa, kita akan mati syahid. Nah, itu diantara peristiwa-peristiwa bayi yang bisa lahir pada waktu itu. Bayi yang bisa ngomong ya, bayi yang bisa lahir adik-adik. Ya, bayi yang bisa ngomong pada waktu itu. Nah, ternyata bayi yang bisa ngomong pada waktu kecil sekali itu bukan hanya satu itu. Mas Hasan mungkin tahu, pernah kejadian ada kisah bayi yang bisa ngomong ketika kecil? Ada. Siapa? Selain kisah Ashabul Ukhdud tersebut. Cerita Nabi Isa. Nabi Isa adik-adik, iya. Nabi Isa juga termasuk bayi yang bisa ngomong ketika masih kecil. Gimana kisahnya? Nah, singkat cerita saja adik-adik, nanti adik-adik bisa membaca kisah Nabi Isa. Tatkala sudah hamil, ketika sudah lahir ya, Maryam sudah lahir, ketika menggendong anak, Maryamnya dituduh, wah ini nggak punya suami, nggak punya bapak, ini kok bisa lahir ini dan seterusnya. Nah akhirnya apa? Nah, Isa ngomong, ini Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya. Di dalam surat Maryam mungkin bisa dibaca adik-adik ya, kisahnya tersebut. Ya, seperti itu. Atau mungkin dalam surat Ali Imran juga ada. Dan surat-surat yang lain mungkin ada kisah-kisah tentang berbicaranya Isa pada waktu itu. Selain Nabi Isa kecil, ada lagi mungkin yang bayi yang bisa ngomong? Seorang ibadah yang dituduh berzina. Iya adik-adik, kisahnya Juraij, seorang ahli ibadah yang dituduh berzina pun juga gitu. Ya, tatkala dia dituduh berzina, ternyata bayi yang lahir masih kecil itu dia ditanya sama Juraij, ya, ditanya siapa bapakmu? Oh bapakku si tukang gembala itu. Akhirnya orang-orang tahu semuanya. Itu mungkin beberapa kisah bayi yang bisa yang bisa ngomong ketika masih bayi adik-adik ya. Normalnya kalau sudah bisa ngomong itu ya mungkin bisa 2 atau 3 tahun ngomong ngomong yang bisa dipahami banyak orang loh ya. Kalau bisa hanya ngomong apa atau apa ya mungkin banyak ya adik-adik. Yang bisa ngomong, yang bisa diajak ngomong, bisa dipahami orang lain. Nah, itulah adik-adik kisah Ashabul Ukhdud pada waktu itu. Ya, kisah Ashabul Ukhdud yang dikisahkan dalam surat Al-Buruj dan dikisahkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan, dan itu disebutkan dalam mungkin kitabnya dalam Sahih Muslim ya adik-adik ya. Nanti adik-adik yang ingin membaca kisah yang lebih lanjut detail lagi bisa dibaca di Sahih Muslim atau mungkin di kisah-kisah yang lain dan lain sebagainya ya. Nah mungkin itu kisahnya Mas Hasan. Kemudian mungkin pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Mas Hasan mungkin sedikit bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka Ashabul Ukhdud tersebut. Bisa mungkin satu? Belajar pada waktu muda daripada belajar waktu tua. Ya, adik-adik barakallahu fikum, kenapa tukang sihir tadi memilih seorang pemuda? Nah, itulah utamanya belajar ketika masih muda. Jadi ketika kita belajar masih muda, itu ibarat kita mengukir, menggambar di atas batu. Nah, kalau kita menggambar, mengukir di atas batu, apa yang terjadi? Dihapus, sulit. Ya, terkena hujan, terkena apa dan seterusnya, sulit hilang. Tapi para ulama pun juga menjelaskan kalau kita belajar usia tua sebagaimana menggambar di atas air, gitu ya. Kalau gambar di atas air gimana? Sebentar hilang dan seterusnya. Makanya adik-adik barakallahu fikum yang masih muda belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, karena belajar ketika masih muda itu adalah keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Ya, keutamaan luar biasa sekali dan manfaatnya sangat luar biasa sekali. Terutama hafalan adik-adik ya. Seusia kalian ya adik-adikku yang mungkin SMP atau SD atau yang mungkin masih kecil ya, masih TK, ketika hafalan ketika masih usia-usia seperti itu nanti akan ke bawah terus sampai dewasa. Tapi kalau sudah tua menghafalkan ini itu dan seterusnya agak sulit. Ya. Agak sulit. Adik-adik kalau nggak percaya mungkin bisa tanya kepada kakek neneknya ya.
Kakek neneknya misalnya, ayo kayak balapan hafalan satu muka ini kayak misalnya gitu. Nanti menang adik-adik paling ya. Karena sudah tua, itu kekuatan hafalannya pun mungkin juga agak rendah. Tidak sebagaimana ketika usia muda dulu ya adik-adik. Itu yang pertama, bahwasanya belajar di waktu muda itu adalah sangat istimewa dan sangat luar biasa sekali. Yang kedua, Mas Hasan, orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan ujian. Jadi orang yang mengaku dirinya beriman, kita yang beriman kepada Allah, mengaku beragama Islam, itu pasti akan mendapatkan ujian. Ya, mereka pada orang-orang pada zaman dahulu ujian sangat berat sekali adik-adik. Digergaji kepalanya, kemudian dibunuh, diindak dan lain sebagainya. Ya, kisah para sahabat Rasulullah, ya, Bilal bin Rabah yang saat itu sebagai seorang budak, kemudian dia dijemur di padang pasir yang sangat panas sekali, ditindih batu lagi dan seterusnya. Seperti itu adik-adik. Kita sekarang hidup di zaman yang serba enak, serba mewah dan seterusnya. Kita beragama di daerah kita enggak sampai mengalami apa yang mereka alami. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan bersyukur adik-adik. Ya, bersyukur kita bisa beribadah dengan baik dan seterusnya. Maksimalkan waktu yang ada untuk belajar dan belajar. Tadi karena belajar di usia muda sebagaimana kita mengukir di atas batu. Dan kita sebagai orang muslim itu pasti akan mendapatkan ujian dan ujian. Ujian selesai, datang ujian lagi. Bahkan ini belum selesai, datang ujian dan seterusnya adik-adik. Karena kita masih hidup di dunia. Beda tatkala nanti kita sudah masuk ke dalam surga. Kalau di surga sudah nggak ada ujian lagi, ya, nggak ada ini, nggak ada itu yang menyakitkan kita, nggak ada. Karena kita masih di dunia, banyak ujian supaya kita nanti semakin tinggi derajatnya masuk di dalam surga adik-adik. Nah, satu, belajar di usia muda. Dua, faedah yang kita bisa diambil dari kisah Ashabul Ukhdud adalah itu tadi, semua orang yang beriman akan mendapatkan ujian. Yang ketiga, mungkin Mas Hasan tahu? Kuatnya iman orang terdahulu adik-adik. Bayangkan ya, mereka harus mendapatkan ujian seperti itu dengan taruhan nyawa, tapi dia kokoh mempertahankan agamanya. Nah, ini harus kita tiru adik-adik. Ini sikap yang harus kita tiru, mempertahankan agama kita, yaitu agama Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Bagaimanapun keadaan kita, ya, bagaimanapun keadaan kita, dalam keadaan seperti apapun, pertahankan agamanya. Pertahankan akidah kita, jangan sampai goyah, kemudian tertarik dengan urusan dunia, akhirnya kita keluar dari agama Islam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, kok dia sudah beragama Islam, kemudian kok pilih cari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima amal ibadahnya. Dan di akhirat kelak adik-adik, dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima amal ibadahnya. Sehebat apapun amal ibadahnya, kalau dia tidak beragama Islam, tidak akan diterima dan nanti di akhirat akan merugi. Kenapa kok merugi? Karena dalam benaknya dia sudah mendapatkan pahala yang banyak sekali, beramal ini, itu dan seterusnya, mendapatkan pahala yang banyak, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Rugi dia. Ya, rugi. Oleh karena itu, pegang teguh agama kita, agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, mungkin itu ya 3 pelajaran. Sebenarnya masih banyak ya adik-adik, karena keterbatasan waktu yang ada, ya. Karena keterbatasan waktu yang ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Tapi sebelumnya kita baca surat Al-Buruj dulu ya. Kisah Ashabul Ukhdud, surat Al-Buruj ayat 1 sampai 10 kita baca. Mas Hasan siap untuk bacakan ya? Sebagai bingkisan hadiah terakhir buat pemirsa semuanya dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Surat Al-Buruj 1 sampai 10. Siap? Ayo. A'udzu billahi minasy
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Suaranya keras. Wa syahidiu. Ayo. Wa syahidiu wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idzum alayya qud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Coba diulangi dari ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu. Ya. Innal ladzina fatanu, diulangi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Masyaallah, barakallahu fikum. Itu ayat 1 sampai 10 dari surat Al-Buruj. Adik-adik yang penasaran ingin membaca dengan detail bagaimana kisah Ashabul Ukhdud, bisa dicari di buku-buku cerita-cerita tentang buku-buku cerita tentang apa? Ayat-ayat apa, cerita-cerita atau kisah-kisah dalam Al-Qur'an, dalam hadis, nanti akan ketemu insyaallah ya. Banyak sekarang buku-buku yang ada ya beredar tentang buku-buku Ashabul Ukhdud dan sebagainya ya. Ya cukup sampai di sini mungkin perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih dan jazakumullah khairan Mas Hasan sudah menemani Kak Abdul di sini, dan mudah-mudahan perjumpaan kita di hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan ya, itu tidak lain dan tidak bukan datangnya dari setan dan keterbatasan ilmu dari kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya, dan mudah-mudahan juga perjumpaan kita diberkahi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sebagai bekal kita menghadapi kehidupan yang akhirat yang kekal dan abadi. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.